Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan RSP, kembali lagi dengan saya Lutfi dari divisi Project Quality Assurance Infrastruktur. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berkesempatan kembali untuk sharing video pembelajar dalam rangka sharing video di Raja Sukses Properti Indo. Dan pada kesempatan kali ini mungkin saya sedikitnya akan sharing ya perihal relawanan gitu ya. Jadi apa sih gitu ya manfaatnya ada relawan itu, dan peran strategis apa aja sih dengan hadirnya relawan di sekitar kita gitu ya, di sekitar kita. Seperti yang kita ketahui bahwasannya relawan bisa juga disebut sukarelawan ataupun volunteer gitu ya. Itu sebenarnya bukanlah sebuah profesi gitu ya, bukanlah sebuah profesi, melainkan itu adalah sebuah perilaku yang berdasar pada panggilan hati ya, panggilan jiwa gitu. Karena ya relawan itu bukanlah predikat keprofesian yang untuk mendapatkan predikatnya itu harus dengan pendidikan khusus itu. Sebagai contoh dokter, sebagai contoh militer, sebagai contoh polisi gitu ya. Seseorang tuh bisa dinilai sebagai relawan gitu cukup dia dengan memiliki jiwa kerelawanan yang senang menolong ataupun melayani orang lain itu ya. Maka dari itu secara tidak langsung predikat relawan itu sebenarnya sudah bisa ada dalam diri dia gitu ya, dengan kepribadian dia yang memiliki jiwa tolong menolong gitu ya, membantu dan ikut melayani orang ketika membutuhkan bantuan ataupun pertolongan itu ya. Sebuah keterpanggilan yang bisa melekat pada profesi apapun, guru yang relawan, dokter yang relawan, polisi yang relawan itu ya, perawat yang relawan itu ya. Eh, Segala profesi itu bisa menjadi sebagai seorang relawan itu ya, karena jiwa relawan itu bisa pada siapapun gitu. Seperti tadi guru itu bisa menjadi relawan dengan cara apabila ada sebuah bencana di suatu lokasi dan membutuhkan trauma healing gitu ya. Trauma healing bagi anak-anak biasanya guru-guru terjun gitu untuk memberikan pendidikan, hiburan gitu ya kepada anak-anak dengan cara metode mereka sebagai guru gitu ya. Sadar tidak langsung mereka sebagai profesinya guru, mereka menjadi relawan gitu, mendapatkan predikat relawan. Begitupun mereka yang mungkin polisi terlibat dalam bantuan, membantu ataupun menolong mereka yang membutuhkan secara tidak langsung di sebuah kegiatan tersebut, maka ia akan mendapatkan predikat relawan gitu ya. Nah, meski relawan ini bukanlah sebuah profesi gitu ya, seorang relawan itu tetap wajib untuk menjalankan perannya gitu ya, perannya dengan baik dan sungguh-sungguh gitu ya. Karena itulah seseorang yang apa? Karena itulah seorang relawan itu ya, seorang relawan yang dituntut untuk selalu belajar dan berlatih untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya itu ya. Sebab para relawan itu sendiri itu memiliki peran yang cukup strategis bagi masyarakat itu ya. Sedikitnya ada beberapa peran strategi sih sebenarnya untuk yang perlu kita pahami dan jalankan baik sebagai relawan itu ya. Yang pertama, relawan itu sebagai inspirasi gitu ya. Relawanan adalah perilaku kebaikan yang kerap akhirnya menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan serupa gitu ya. Satu aksi baik selalu lebih mengagumkan daripada 1000 narasi gitu. Kita bisa lihat ketika ada sebuah kegiatan di satu lokasi yang pada akhirnya relawan tersebut mengekspos diri dia sebagai bentuk siar gitu ya, ataupun pada akhirnya ajakan gitu ya bagi orang lain untuk terlibat dalam kegiatan tersebut secara tidak langsung, akhirnya itu akan menjadi sebuah inspirasi gitu ya. Banyak orang-orang yang awalnya tidak aware terhadap sesuatu gitu ya, terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, karena ada satu orang yang terjun di sana dan orang tersebut share gitu ya kegiatan tersebut, orang-orang tersebut membutuhkan pertolongan lalu di-share oleh relawan tersebut, maka itu akan berdampak luas itu ya, hingga akhirnya banyak orang yang tertarikan untuk ikut turut membantu, baik itu secara tenaga, biaya, dan masih banyak lagi gitu ya bentuk-bentuk bantuan tuh gitu ya. Itu yang pertama tadi, menginspirasi. Yang kedua itu relawan tuh
sebagai edukasi gitu ya. Ada dua peran edukasi yang dijadikan dan dijalankan oleh seorang relawan itu ya. Edukasi kepada masyarakat itu ya. Sebagai contoh, edukasi sebagai masyarakat misalkan terkait segala hal lah. Contoh misalkan kasus COVID-19 gitu ya. Kasus COVID-19, relawan tuh mengedukasi tentang bahayanya gitu. Pengurusan hoax dan lain sebagainya yang secara tidak langsung memang itu memberikan edukasi. Itu relawan juga perlu melatih masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana dan masih banyak lagi gitu ya, peran-peran relawan dalam mengedukasi masyarakat ataupun sekitar gitu. Lalu edukasi yang kedua adalah kepada sesama relawan itu sendiri gitu, saling belajar dan berlatih meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, karena jangan sampai relawan tuh ketika terjun tuh dalam kondisi nol gitu. Bisa-bisa relawan tersebut yang malah dibantu sama relawan lain karena tidak siap. Sebagai contoh, ada relawan yang mempunyai semangat untuk turun di kebencanaan tapi ternyata dia kondisinya tidak fit, tidak prima, tidak siap, tidak tahu ilmu-ilmu terkait penanganan kebencanaan. Bisa-bisa dia malah menjadi salah satu penghambat. Itu penghambat mengapa? Karena ya malah dia yang sakit, nanti di depan malah nambah pasien gitu. Nah itulah makanya pentingnya kita sebagai relawan pun untuk meningkatkan kualitas diri, kapasitas diri gitu ya, ya agar ya kita sama-sama memiliki kesiapan ketika terjun ke lapangan. Terus lalu yang ketiga, relawan itu tentang kontribusi dan juga aksi gitu ya. Ya tentu saja relawan itu jika tidak ada kontribusi nyata bagi masyarakat di sekitarnya, eh, itu tidak bisa dikatakan relawan itu ya. Aksi nyata itu adalah wujud aktualisasi diri dari seorang relawan itu ya, bukan soal besar kecilnya kontribusi, tapi ini perihal kontinuitas dengan impact yang terukur gitu ya. Makanya kita sering lihat ada beberapa program tuh yang berkelanjutan gitu ya, karena program yang berkelanjutan itu adalah yang akhirnya biasanya berimpact gitu ya. Berimpact, ada hasilnya itu, dengan hasil atau capaian yang terukur gitu. Jadi memang kita pun sebagai relawan tuh tetap kita harus ini uh, mengukur dulu itu impactnya tuh akan tercapai dengan cara seperti apa, butuh waktu berapa lama, dan bagaimana caranya, metodenya gitu ya, agar kita bisa mencapai sesuai apa yang kita harapkan gitu ya. Lalu itu relawan itu adalah inisiasi gitu ya. Salah satu peran penting relawan adalah menginisial akhirnya program atau gerakan kebaikan lainnya gitu ya. Kemampuan relawan melihat masalah lalu menghadirkan program sebagai solusinya, itulah relawan itu memang sebagai trendsetter kebaikan gitu ya, sebagai contoh bagi mereka yang ingin memulai hal-hal baik gitu ya. Ya tadi memang relawan sebagai inisiator gitu ya, sebagai inisiator gitu ya. Lalu memang relawan pun bisa dikatakan sebagai regenerasi. Mengapa sebagai regenerasi? Karena kebaikan itu harus terus diwariskan gitu ya. Karena setiap masa ada pahlawannya. Bangsa ini perlu lebih banyak orang dengan aksi baik gitu ya. Siapkan generasi muda, generasi selanjutnya yang juga siap mengikuti jejak baik kita semua gitu ya, sebagai seorang relawan gitu ya. Kita perlu mendidik mereka, mengarahkan mereka, memberikan pelatihan agar terakhir relawan-relawan baru yang lebih baik, yang siap mengambil peran untuk bangsa ini, untuk negeri ini gitu ya. Jadi maka kita jangan pernah berhenti untuk melakukan aksi baik, karena satu aksi lebih baik daripada 1000 narasi gitu ya. Memang narasi pun baik jika narasi itu membangun gitu ya, namun aksi itu akan lebih terasa sih. Aksi itu akan lebih terasa impactnya bagi mereka masyarakat, karena langsung gitu, program tersebut tuh langsung eksekusi gitu. Itulah mungkin sedikit sharing terkait peran penting dari relawan itu ya, dan beberapa peran strategis dari relawan itu sendiri. Terima kasih, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.